ونعوذ بالله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allahu wa iyyakum. Saudara-saudariku sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita, yang dimana alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan lagi. Karena ini sebenarnya bukan perdana, sudah berjalan sebelumnya, cuma alhamdulillah sekarang mulai lagi. Nah, dan alhamdulillah masih ada wajah-wajah lama. Baik, ikhwah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan sebuah nikmat yang besar yang patut kita syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan taufik kita untuk senantiasa peduli dengan Al-Qur'an. Karena tentunya kita sebagai seorang muslim itu tidak lepas dari namanya apa? Al-Qur'an. Kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, maka harus rajin baca Al-Quran, kemudian mempelajarinya. Nah, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka itu tidak lepas dari bagaimana cara membacanya. Nah, alhamdulillah, apa yang kita akan pelajari malam ini itu membahas tentang bagaimana membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar itu, kan, tetapi kita mempelajari bagaimana cara membaca Al-Quran dengan benar. Karena di luar sana ada yang bisa baca Al-Quran, tapi belum tentu mereka bisa membacanya dengan benar. Maka orang-orang yang bisa menegakkan huruf dengan benar, bisa membacanya dengan benar, maka ini merupakan kenikmatan yang patut kita syukuri. Dan ini juga menunjukkan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sebagaimana di dalam hadis disebutkan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan faqihkan dia di dalam agamanya. Di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Ahlul Quran, mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mempunyai kepedulian kepada Al-Quran, orang yang senantiasa mengamalkan kandungan di dalam Al-Quran, orang yang dia berusaha untuk menghafal Al-Quran, kemudian orang yang mempelajari Al-Quran, mereka ini disebut sebagai siapa? Ahlullah. Dan Ahlullah itu bukan hanya sekedar orang yang hafal di luar kepala saja, kan, tetapi siapa yang di dalam kehidupannya sehari-hari itu selalu berhias dengan Al-Quran. Maka kata Allah apa? Hum ahlullah. Mereka adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyebutkan bahwa makna keluarga di sini yaitu kemuliaan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bukan hanya itu saja. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa khassatu. Dan mereka ini adalah orang-orang apa? Pilihannya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan ini terbukti. Berapa banyak orang yang di luar sana yang mereka mengaku hanya muslim, tapi sedikit dari mereka yang bisa membaca Al-Quran. Dan berapa banyak lagi orang di luar sana yang mereka bisa membaca Al-Quran, tapi sedikit dari mereka yang bisa menegakkannya. Maksudnya menegakkannya itu bisa membacanya dengan benar. Nah, dan berapa banyak lagi orang yang di luar sana yang mengaku sebagai muslim, tapi malas di dalam mempelajari Al-Quran. Nah, malas mereka mempelajari Al-Quran. Dan ini diantara penyakit dari sebagian orang. Diantara penyakit dari sebagian orang, kalau sudah belajar tajwid, itu bawaannya muntabir. Apa itu muntabir? Mundur tanpa berita. Nah, ini penyakit. Maka benar apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya sedikit sekali yang bisa menuntaskan pelajaran sampai tuntas. Nah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menegakkan hati kita di atas agamanya ini, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat untuk senantiasa mempelajari Al-Quran. Nah, karena di antara zikir yang paling mulia adalah membaca Al-Quran, dan ini sebaik-baik zikir. Apabila antum menginginkan untuk berinteraksi kepada Allah, maka bacalah Al-Quran. Nah, kalau antum menginginkan berinteraksi dengan Allah, baca Al-Quran. Kalau antum ingin melihat bagaimana keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka kembali kepada Al-Quran. Dan seperti yang kita sebutkan tadi, nah, kita sebagai seorang muslim itu tidak akan lepas dari namanya Al-Quran. Apatah lagi kita yang sudah lama ngaji sunnah dengan asatidzah kita. Nah, apalagi sudah bertahun-tahun ngaji sunnah, maka seharusnya lebih bersemangat lagi kita di dalam memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Nah, jangan kita seperti orang-orang yang di luar sana yang sudah tahu belum bisa baca Al-Quran, tapi tidak bisa juga tidak ada kemauan untuk belajar. Nah, jadi yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu belajar. Nah, kalau antum bisa memahami dengan baik, maka itu keutamaan yang Allah berikan. Yang menjadi kewajiban bagi kita belajar saja. Belajar dan belajar. Kalau kita bisa memahami pelajaran dengan baik, kemudian kita bisa mengamalkannya, maka ini keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ketika kita mempelajari Al-Quran, ini kata Allah Subhanahu wa taala menunjukkan orang tersebut adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah, coba buka mushaf kalau ada buah. Surah Al-Baqarah itu di ayat yang haqqa tilawati. Karena lupa teks lengkapnya. Cuma di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya di antara tanda orang-orang yang beriman itu mereka membaca Al-Quran haqqa tilawati. Nah, dengan benar-benar memperbagus atau menegakkan tilawah mereka. Ulaika yu'minuna nabi.
Nah, yang demikian itulah orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan hal yang semisal. Kemudian dengan kita mempelajari Al-Quran, ini kita mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Nah, dan di antaranya hadis yang sangat masyhur yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Begitu juga diriwayatkan dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahihnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan yang banyak uangnya, bukan pula orang yang paling tinggi jabatan keduniaannya, akan tetapi apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama al-Qur'an, siapa yang belajar Al-Quran, maka siapa saja yang menginginkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka pelajari Al-Quran. Pelajaran tajwid itu pokok bahasanya adalah apa? Kalamullah. Pokok bahasanya adalah kalamullah. Dan para ulama menjelaskan bahwa sebuah ilmu semakin dekat dia dengan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin mulia. Ilmu semakin dekat pembahasannya dengan Allah, maka semakin mulia kedudukannya. Sekarang kita belajar tajwid. Yang dipelajari apa? Kalamullah. Nah, ini objek bahasan kita langsung apa? Perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran kalau di dalam hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan apa? Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Siapa yang mengajarkan Al-Qur'an, siapa yang belajar Al-Qur'an dan yang mengamalkannya. Nah, maka ini merupakan apa? Keutamaan yang sangat besar. Seandainya tidak ada hadis yang lain menyebutkan tentang keutamaan mempelajari Al-Quran selain hadis ini, maka ini sudah cukup sekali. Ini sudah sangat cukup. Nah, maka tinggal kita sendiri yang mau ditanya, apakah kita mau meraih kedudukan ini atau tidak? Atau kita masih masih tenggelam dengan ketidaktahuan kita terhadap bacaan Al-Quran. Nah, jangan sampai kita seperti yang disebutkan oleh Ustadz Muflih, 10 tahun ngaji, tapi bacaan Al-Qurannya masih Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan sampai seperti itu. Walaupun ini bukan sesuatu yang tercela, tapi mau dikemanakan 10 tahunnya kita ini? Nah, mau dikemanakan bertahun-tahun selama kita belajar dengan asatidzah kita di sini? Mau dikemanakan? Apakah tidak ada satu hari yang antum sisipkan untuk membaca atau mempelajari Al-Quran? Nah, dan Al-Quran ini juga, ini ilmu yang sangat dibutuhkan oleh setiap muslim. Kenapa? Karena kita tadi telah dijelaskan tidak akan pernah lepas dari namanya Al-Quran. Dan membaca Al-Quran itu ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa? Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan apa? Tartil. Maksudnya tartil di sini dengan menegakkan huruf-hurufnya.
dengan menegakkan huruf-hurufnya. Sebagaimana makna tartil ini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, dan asar ini disebutkan oleh Imam Ibn Jazir rahimahullahu ta'ala di dalam kitab An-Nashr. Kata beliau apa? At-tartilu huwa tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tartil di sini maksudnya, kata beliau, yaitu mentajwidkan huruf. Mentajwidkan huruf. Maksudnya mentajwidkan huruf itu apa? Tajwid itu dari kata apa? Jawwada yujawwidu tajwidan. Sama maknanya dengan hasana yuhassinu tahsinan. Artinya memperindah, memperbaiki, memperbagus. Nah, jadi kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk apa? Memperbaiki atau memperindah bacaan Al-Qur'an kita. Memperindah di sini maksudnya bukan hanya sebatas memperindah apa? Suara. Suara itu bonus. Suara itu bonus. Yang diharapkan dari kita mempelajari tajwid itu apa? Supaya lidah kita ini terhindar dari lahan. Lidah kita ini terhindar dari yang namanya apa? Lahan. Apa itu lahan? Kesalahan di dalam apa? Membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita bukan orang Arab. Kita bukan orang Arab. Dan bahasa kita sehari-hari juga bukan bahasa Arab. Maka potensi kita untuk jatuh pada kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu lebih besar lagi. Orang Arab saja ada yang bacaan mereka lahan. Ini banyak. Apalagi kita yang orang apa? Non Arab. Nah, jadi itu di antara ilmu yang sangat dibutuhkan oleh seorang Muslim setelah ilmu-ilmu yang lain, yang penting lainnya adalah ilmu tentang Al-Quran. Nah, ilmu tentang Al-Quran. Dan yang maksud di sini ilmu tentang Al-Quran di sini masuk di dalamnya tentang ilmu bagaimana cara membacanya dengan baik dan benar. Kita belum bicara tentang bagaimana bacaan variasi ini, bagaimana tafsir ayat ini, bagaimana apa sebabnya ayat ini diturunkan. Kita belum bicara itu dulu. Nah, yang kita bicarakan apa? Bagaimana dulu caranya supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, seperti itu. Dan ketika antum mempunyai misalnya kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan bagus, dan antum juga mempunyai kemampuan untuk mengajarkannya, nah, maka hal yang paling dibutuhkan oleh masyarakat juga apa? Hal yang paling dibutuhkan oleh mereka setelah hal-hal yang penting lainnya apa? Mereka diajarkan apa? Baca tulis Al-Quran. Dan kita boleh cek ustadz-ustadz kabir kita. Nah, itu dakwah mereka paling pertama kali itu dimulai dengan apa? Mengajari anak-anak kaum muslimin dengan membaca Al-Quran. Nah, dari situ kita bisa menyisipkan tentang akidah yang baik. Bagaimana cara beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti apa yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini termasuk perkara yang penting. Apalagi kita sebagai talabul ilm, sebagai seorang muballigh, sebagai seorang apa? Dai. Nah, atau paling minimal kita sebagai pemimpin keluarga. Paling minimal kita sebagai pemimpin keluarga. Jangan sampai anak yang kita timang-timang di rumah yang memanen pahala kepada mereka, misalnya dalam bacaan Al-Quran mereka orang luar. Nah, jangan sampai seperti itulah. Terus orang tuanya bagaimana? Ya, kewajibannya belajar. Supaya ketika anak-anak kita sudah besar atau minimal dia sudah tahu berbicara, nah, kita yang paling pertama, orang pertama yang menanam saham terhadap anak kita sendiri.
berinvestasi dengan anak kita sendiri, yaitu apa? Mengajari mereka membaca Al-Quran. Paling minimal kita ajari mereka bacaan surah apa? Al-Fatihah. Nah, ini kan tiap hari dibaca. Antum bayangkan, antum ajarkan anak antum dengan bacaan Al-Fatihah yang benar. Nah, kemudian dia amalkan itu sampai besar. Nah, maka berapa pahala yang antum dapatkan di situ? Banyak sekali. Nah, banyak sekali. Maka ini termasuk perkara yang penting untuk kita sadari bersama. Baik, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita langsung saja insyaallah pada pembahasan. Pada pertemuan kali ini kita mulai lagi dari kitab dasar, yaitu metode Asy-Syafi'i yang ditulis oleh Abu Ya'la Qurnaidi LC dan juga Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahumullahu ta'ala. Sebetulnya ini sudah berapa kali kita tamatkan. Nah, kemarin terakhir sudah sempat masuk Tuhfatul Atfal waktu masih di Masjid Al-Marhamah. Nah, malam ini kita mulai lagi dari awal insyaallah ta'ala. Jadi ini kitab dasar. Jadi dan kebanyakan dari antum mungkin sudah pernah belajar. Nah, tapi di sini ana samakan semuanya. Nah, ana anggap antum tidak pernah belajar begitu. Nah, yang sudah pernah belajar jangan bertanya sesuatu yang tidak ada di sini. Karena ini kitab dasar. Nanti di kitab-kitab berikutnya itu pembahasannya akan meluas. Kalau di metode Syafi'i itu fokusnya hanya satu. Apa itu? Praktek. Fokusnya hanya praktek. Pemantapannya di sini. Baik. Kalau di kitab-kitab setelahnya itu pendalaman materi. Baik. Maka tadi kalau misalnya ada pertanyaan, maka sesuaikan dengan apa yang kita bahas, supaya orang yang belum pernah belajar ini tidak bingung seperti itu. Baik, kita mulai saja langsung dari pelajaran yang pertama di kelas tajwid, yaitu cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Baik. Nah, di sini penulis hafizahullahu ta'ala menyebutkan pelajaran yang pertama, yaitu cara membaca isti'adzah, basmalah dan awal surah. Nah, dan ini pelajaran dasar sekali. Tentunya ketika kita membaca Al-Quran, maka di antara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Dan apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka mintalah pertolongan kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Nah, di sini di dalam ta'awudz itu disebutkan ada beberapa lafaz. Kan tetapi lafaz yang paling masyhur dan yang paling dikenal itu sebagaimana yang sering kita baca, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, kemudian cara yang pertama yaitu dengan qat'ul jami', memotong atau memisahkan semuanya. Jadi antara ta'awudz dengan basmalah dan juga misalnya kita mau menyambung dengan surah Al-Fatihah, itu cara yang pertama dipotong semua. Misalnya apa? Misal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini di antara hal yang detail di dalam pembahasan ini. Di awal kita membaca saja itu diatur. Ada apa? Ada kaifiyatnya. Jadi baca Al-Quran itu bukan seenaknya kita begitu. Nah, terserah kita memulai bagaimana, dan terserah kita juga mau berhenti bagaimana. Nah, ini diatur di dalam agama kita yang sempurna ini. Di awal saja sudah diatur, apalagi di tengah-tengah, apalagi di akhir. Nah, kan gitu. Nah, jadi yang pertama itu diputus semua antara ta'awudz, basmalah dengan awal surah. Dan ini cara yang pertama ini yang lebih utama. Ini yang lebih utama. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha ketika beliau mensifati atau mencontohkan bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata beliau apa? Nabi itu terbiasa membaca Al-Quran, yaitu setiap berhenti satu ayat beliau stop, kemudian mulai lagi. Pokoknya setiap satu ayat berhenti. Contohnya misal baca Al-Fatihah, misal Bismillahirrahmanirrahim, Rasul berhenti, kemudian mulai Alhamdulillahi Rabbil Alamin, beliau berhenti, kemudian mulai Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi seperti itu Ummu Salamah ketika mencontohkan tilawahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sini para ulama menjelaskan hukumnya sunnah ketika kita berhenti di setiap awal atau di setiap akhir surah, akhir ayat. Nah, hukumnya sunnah ketika kita membaca Al-Quran kemudian waqaf atau berhenti di setiap akhir ayat. Contohnya misal, kita contohkan lagi. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, berhenti. Allahus samad, berhenti. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, kemudian yang kedua yaitu menyambung antara isti'adzah dan juga basmalah. Caranya bagaimana? Nah, misal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu baru sambung Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, ulangi. Ta'awun dengan basmalah itu disambung. Nah, jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Seperti itu. Kemudian yang kedua, yang ketiga, menyambung basmalah dengan awal surah. Nah, jadi ta'awudznya diputus. Contohnya bagaimana? Misal a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah, stop. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Stop di situ. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Mudah insyaallah, masih mudah ini. Kemudian yang terakhir itu disambung semuanya.
disambung semuanya. Misal, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Tapi ini kalau antum ada nafas yang panjang. Nah, kalau nafas antum sanggup maka tidak ada masalah. Cuma tadi yang paling utama apa tadi? Dipisah semuanya. Ini yang paling utama. Baik. Siapa yang mempraktekkan 1, 2, 3 dan 4? Silakan. Enggak usah malu-malu. Karena di sini kita masih belajar sama-sama. Kalau khawatirnya antum baru awalnya sudah malu, nah ini jadi pertemuan pertama dan terakhir antum. Nah, jadi jangan malu, silahkan. Mau salah nggak apa-apa, namanya juga belajar kan, silahkan. Baik, sekarang cara yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ahsan, barakallahu fik. Cara yang ketiga, siapa yang mau praktek? Silahkan, nggak usah malu-malu, santai saja. Nah, silahkan Abu Hana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ahsan. Yang terakhir, siapa yang bisa? Silakan. Silakan. Kabayu, silakan Kabayu. Atau Kabayu mau praktekkan yang mana? Yang 1, yang 2 atau yang 3? Atau nggak ada yang kelima? Jadi cuma 4 saja. Silakan Kabayu. Oke, silakan. Baik, ahsan. Baik, yang terakhir, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, cukup, barakallahu fiik. Nah, yang keempat ini siapa? Silahkan. Yang punya masjid. Belum. Ta'awudz, basmalah, kemudian al-qari'ah saja supaya pendek. Ikut saja seperti yang tertulis di kitab. Ahsan, barakallahu fik. Nah, jadi itu 4 cara menyambung isti'adzah, basmalah dan awal surah. Jadi jangan kita bacanya misalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Atau a'udzu, kita mau menyambung tapi modelnya seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini caranya kurang tepat. Kenapa? Karena huruf jimnya ar-rajim kalau disambung dengan ayat setelahnya, basmalah yang setelahnya, maka tidak perlu dibaca panjang sekali. Cukup ini dibaca 2 harakat saja. Jadi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini juga keliru. Nah, karena kalau antum baca sambung, maka mimnya jangan disukun. Jadi bukan ar-rajim bismillah, bukan seperti itu. Mimnya harus berharokat, kasrohnya harus jelas. Nah, kalau antum baca seperti itu semacam antum mengsaktahkan itu. Sakta itu berhenti tanpa mengambil nafas. Nah, contoh misalnya a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi kaidahnya kalau antum mau berhenti di sini ar-rajim, maka itu antum waqaf di sini, berhenti di sini, tarik nafas dulu. Tarik nafas dulu. Jangan antum berhenti tapi antum tidak tarik nafas. Kalau seperti itu antum bukan mengamalkan waqaf, tapi antum mengamalkan sakta. Sakta itu berhenti tanpa mengambil nafas. Nah, dan sakta itu bukan tempatnya di sini. Nah, jadi tidak tepat saja kalau antum bacanya seperti itu. Nah, kalau antum mau menyambung, maka nafasnya harus disiapkan dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nanti di akhir baru selesai. Kalau antum rasa tidak mampu, jangan. Pilih yang model yang pertama. Nah, pilih model yang pertama. Baik. Berikutnya yang kedua, pelajaran yang kedua, yaitu cara menyambung 2 surah. Cara menyambung 2 surah. Di sini ada 3 cara. Ada 3 cara. Yang pertama, nah, di sini dicontohkan akhir surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, kemudian disambung dengan awal surah An-Nas. Nah, ini cara yang pertama, itu diputus semuanya, qat'ul jami', diputus semuanya, dan ini yang lebih utama sebagaimana yang kita jelaskan di awal. Jadi misalnya wa min syarri hasidin idza hasada, wa min syarri hasidin idza hasad. Stop, tarik nafas dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Waqaf, tarik nafas dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, jadi sama dengan yang awal tadi. Nah, contohkan lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Cukup berhenti di situ. Kemudian yang kedua, yaitu menyambung basmalah dengan awal surah. Menyambung basmalah dengan awal surah. Nah, contohnya wa min syarri hasidin idza hasad. Stop.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Naam. Ana ulangi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Itu yang kedua. Dan yang terakhir disambung semuanya. Contohnya bagaimana? Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Seperti itu. Ulang, ada contoh. Wa min syarri hasidin idza hasada. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Bisa dipahami sampai di sini? Jelas insyaallah ya? Baik. Anda baca untuk ikuti. Anda baca 3 contoh ini untuk ikuti. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian cara yang kedua. Baik, kita azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Baik, kita lanjutkan lagi di cara yang kedua. Wa min syarri hasidin idza hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Berikutnya yang terakhir di cara menyambung dua surah, yaitu disambung semuanya. Wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga ini ada cara menyambung yang salah, cara menyambung yang salah, yang tidak sesuai dengan kaidah. Bagaimana itu? Yaitu menyambungkan antara akhir surah dengan basmalah, kemudian wasal di situ, kemudian disambung dengan ayat setelahnya. Nah, yang seperti ini disebutkan oleh para ulama, ini tidak boleh. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang yang mendengar menyangka bahwasanya basmalah itu bagian dari surah yang dia baca tadi. Nah, dan itu ayat yang terakhir. Misalnya ini. Misal wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Waqaf di situ. Waqaf itu artinya berhenti untuk mengambil nafas dan masih mau melanjutkan lagi. Nah, itu makna waqaf. Nah, kemudian lanjut ayat setelahnya. Qul a'udzu birabbin nas. Nah, yang seperti ini itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena alasannya tadi dikhawatirkan orang yang mendengar itu menyangka bahwasanya basmalah yang kita baca itu bagian dari surah Al-Falaq atau surah ayat terakhir dari surah Al-Falaq. Nah, jadi wa min syarri hasidin idza hasada bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Baik, seperti itu. Bisa dipahami sampai di sini? Fahim dong? Baik, kita lanjut lagi. Nah, berikutnya kita ke pembahasan tentang maratibul qiraah. Nah, di sini disebut ritme atau kecepatan atau tempo di dalam membaca Al-Quran. Nah, pelan dan cepatnya kita membaca Al-Quran itu juga disebutkan di dalam pelajaran ini. Nah, itu juga diatur. Kalau kita bacanya temponya seperti ini, itu ada namanya loh. Kalau kita baca temponya cepat, itu ada istilahnya yang diistilahkan oleh para ulama. Nah, di sini disebutkan di sini ritme di dalam membaca Al-Quran itu ada 3 pilihan. Nah, yaitu tahqiq,
tadwir, dan juga hadr. Nah, tahqiq itu apa? Nah, di sini disebutkan tahqiq yaitu membaca Al-Qur'an dengan lambat dan tenang sesuai dengan hukum tajwid yang benar. Dan tingkatan ini lebih pantas digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, dan ya ini lebih bagus dalam halaqah tahsin. Ini lebih bagus. Bagaimana contohnya? Nah, contohnya misal tahqiq kalau antum pernah dengar murattalnya siapa ya? Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Nah, itu biasa beliau baca dengan tahqiq. Nah, atau kalau antum pernah belajar dengan orang belajar tahsin, itu biasanya pakai metode tahqiq. Jadi pelan. Contohnya bagaimana? Misal A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi pelan. Kemudian tentunya memperhatikan dia punya makharijul huruf, kemudian tajwidnya juga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, jadi kalau antum mengajar anak-anak seperti itu, baca pelan. Nah, yang penting jelas dia punya huruf, jelas dia punya sifat. Kemudian yang kedua, istilah yang kedua yaitu tadwir. Nah, tadwir ini tingkatannya lebih cepat daripada tahqiq. Nah, di sini disebutkan tadwir yaitu bacaan dengan kecepatan sedang antara cepat dan lambat dengan menjaga hukum tajwid. Nah, biasanya ini paling cocok kalau dipakai untuk imam. Nah, kalau pakai tahqiq itu biasanya orang yang imam tadwir, murattal juga kebanyakan pakai baca dengan tadwir. Jadi santai, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat juga. Jadi misalnya Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Nah, jangan antum sholat tarawih pakai tahqiq lagi. Nah, antum mulari jamaah. Nah, jadi paling cocok pakai tadwir. Itu pun dilihat. Kalau bacanya misalnya juz 30 Al-Ikhlas dan teman-temannya itu pakai tadwir nggak apa-apa. Tapi kalau satu juz satu malam antum pakai tadwir, kalau jamaahnya mampu ya alhamdulillah. Nah, jadi tadwir ini dia kondisional. Nah, antum lihat sekelilingnya antum. Kalau baca pendek mungkin, tapi kalau baca panjang pakai tadwir, antum lihat juga jamaahnya. Nah, kalau jamaahnya banyak orang awam, dibaca cepat sedikit lebih bagus. Yang penting tadi tetap menjaga hukum tajwidnya. Nah, jadi santai. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Jangan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum
Antum balik ke belakang sudah lari jamaah itu nanti. Kemudian yang ketiga hadr. Nah, hadr ini dia bacanya dengan cepat. Namun tetap harus menjaga hukum tajwid. Baik itu bacaan gunnahnya, dia punya dengungannya, ikhfa'nya juga seperti itu dan sebagainya. Nah, gunnahnya harus seimbang. Nah, gunnahnya harus seimbang. Nah, kalau kita kemudian mad arid li sukunnya juga harus seimbang, madnya juga harus seimbang. Nah, contoh hadar bagaimana? Nah, kalau antum sering dengar muratalnya Syekh Suraim, itu biasanya beliau imam pakai hadar, metode hadar. Apalagi kalau di Masjidil Haram itu kan, kalau Ramadan itu 1 juz 1 malam. Nah, jadi paling cocok pakai hadar. Atau orang yang murojaah hafalan. Nah, orang yang biasa tasmi' hafalan itu 30 juz 1 kali duduk, itu pakai metode hadar, pakai kecepatan dengan ritme hadar. Jadi kurang lebih dia, contohnya misal misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa a'naban wa kawa'iba atraban wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lagwan wa la kidhaba jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba. Begitu. Itu hadar. Nah, apakah boleh lebih cepat dari itu? Boleh. Yang penting tadi kaidah tajwidnya masih terjaga. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini ritme atau maratibul qiraah yang dijelaskan di sini. Nah, para ulama menyebutkan di antaranya Syekh Islam Ibn Nasr Al-Azhari, beliau menyebutkan maratibul qiraah ini sebetulnya di sisi para ulama itu khilaf di antara mereka. Itu terbagi menjadi 3 mazhab. Nah, mazhab yang pertama menyebutkan dia bukan tahqiq, tapi tartil dulu. Tartil, hadr, tadwir, kemudian hadr. Jadi tartil, tadwir dengan hadr. Ini mazhab yang pertama. Kemudian mazhab yang kedua, ada yang menyebutkan 4. Urutannya bagaimana? Tahqiq, tartil, tahqiq, tadwir dengan hadar. Ada yang menyebutkan mazhab yang ketiga bukan 4 tapi 5. Urutannya tadi, yang kedua tadi, tartil, tahqiq, tadwir dengan hadar. Kalau ditambah 1, apa itu? Zamzamah. Zamzamah ini dia lebih cepat dari hadar, cuma dia bacanya itu, baca Al-Qur'annya itu seperti baca kitab Arab gitu. Jadi tidak dipakai gunnahnya, tidak dipakai ikhfa idghamnya, tidak dipakai. Nah, makanya ulama dahulu jangan heran kalau satu malam itu mereka bisa mengkhatamkan Al-Quran sampai ada yang 2 kali, ada yang khatamnya satu Al-Quran di 2 harakat sholat. Nah, mungkin kan mereka baca dengan tahqiq. Pastinya mereka baca dengan metode yang cepat. Nah, cuma kekurangannya yang zamzamah ini tadi, dia baca cepat tapi hukum tajwidnya tidak diperdulikan lagi. Pokoknya yang dikejar bagaimana supaya cepat khatam. Nah, bagaimana caranya? Antum buka YouTube, antum cari
Zamzamahnya Syekh Mishr Rasyid Al-Afasi. Itu ada. Kalau tidak salah itu beliau praktikkan di 2 tahun yang lalu. Di corona awal-awal. Itu ada Zamzamah. Itu kalau nggak salah itu 30 juz itu hanya berapa jam. Ada lagi syekh yang lain itu 30 juz hanya 7 jam. 30 juz baca dengan lihat mushaf 7 jam dengan pakai tadi metode Zamzamah. Cuma kekurangannya tadi tajwidnya sudah tidak diperdulikan lagi. Nah, jadi tadi tartil, tahqiq, tadwir, kemudian hadar, dan juga apa? Zamzamah. Kemudian yang terakhir ini tahqiq, tadwir dengan hadar. Dan ini diantara pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala. Nah, ini sebagaimana beliau sebutkan di kitab An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Baik. Ada pertanyaan sampai di sini terkait dengan materi? Sampai jam berapa biasanya Abu Waqi? Ya, masih 5 menit lagi berarti ya. Baik. Berarti kita lanjut pelajaran yang kedua. Nah, kita masuk pada pelajaran makharijul huruf. Nah, kenapa ini pelajaran yang diawalkan oleh penulis? Karena pembahasan makharijul huruf itu pembahasan pondasi pertama. Nah, pondasi pertama dari pelajaran Al-Quran yang membahas tentang bagaimana cara baca Al-Quran, itu pondasi pertamanya makhraj dan sifat. Nah, makhraj dan sifat. Nah, Al-Imam Ibn Jazari rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata beliau apa? Wal akhdhu bit tajwid hatmun lazimu man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Kata beliau, dan mengamalkan ilmu tajwid hatmun lazim, kata beliau, merupakan keharusan, sebuah apa? Keharusan atau sebuah kewajiban. Man lam yujawwidil Qur'ana athimu, atau man lam yusahhihil Qur'ana athimu. Maka barang siapa yang tidak mentajwidkan Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, maka kata beliau apa? Athimu. Dari sini sebagian ulama menyebutkan mempelajari ilmu tajwid, membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Nah, ini membaca, beda lagi statusnya dengan mempelajari. Nah, secara umum kalau mempelajari ilmu tajwid dengan rinci itu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau membaca Al-Quran dengan tajwid itu hukumnya wajib. Nah, hukumnya wajib. Sebagian ulama menyebutkan wajibnya di sini wajib ain. Nah, makna wajib di sini wajib ain. Sebagian menyebutkan juga wajib di sini bukan wajib ain, tapi wajib sinai. Nah, jadi wajib di sini kata mereka ada 2 maknanya. Ada sebagian menyebutkan wajib, berarti kalau kita tinggalkan konsekuensinya apa? Dosa. Nah, ada yang menyebutkan maksud Imam Ibn Jazari di sini bukan wajib yang berkonsekuensi pada dosa, tapi wajib sinai. Nah, wajib sinai itu apa? Wajib sinai itu sebuah keharusan. Nah, jadi tidak ada pilihan kedua, ketiga, keempat. Jadi harus. Nah, konsekuensinya apa? Kalau kita tinggalkan tidak berdosa, tapi apa? Aib. Tidak berdosa tapi aib. Nah, ini sebagian ulama menjelaskan. Nah,
sebagiannya lagi merinci apa sih hukum mempelajari ilmu tajwid. Nah, maka di antara perincian yang bagus itu disebutkan oleh Syekh Dr. Aiman Rusdi Suwaib. Kata beliau, ini dirinci. Yang dimaksud dengan wajib di sini yaitu kita wajib mempelajari Al-Quran atau kita wajib membaca Al-Quran. Nah, dengan memperhatikan makharijul hurufnya, yang apabila kita tinggalkan itu potensi merubah maknanya itu besar. Nah, jadi kalau mempelajari makharijul huruf itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau kita tidak pelajari makharijul huruf, ini kalau kita baca Al-Quran itu potensi akan melencengnya makna itu besar. Contohnya misal yang sering ana contohkan Alhamdulillah. Yang benar dibaca dengan ha, alhamdu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabbil alamin, Rabbnya semesta alam, begitu. Kalau kita baca dengan alhamdu dengan ha, kalau orang-orang luar bilang ha dada. Kalau kita baca dengan alhamdu, itu maknanya jadi berubah. Jadi segala kebinasaan yang tadinya pujian jadi celaan toh. Nah, yang seperti ini kata beliau itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena konsekuensinya berat. Makna dari Al-Quran itu berubah. Atau misalnya al-alamin dengan huruf ain, kita baca dengan hamzah al-alamin, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang tadinya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya seluruh alam. Jadi kalau kita ganti dengan al-alamin, jadi orang yang sakit. Jadi sudah rusak sudah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala kehancuran untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbnya orang-orang yang sakit. Antum bayangkan, kalau ada orang yang baca seperti itu, rusak maknanya. Maka yang seperti ini kata beliau hafizahullah ta'ala, ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib dipelajari karena konsekuensinya terlalu berat. Baik, kita cukupkan dulu insyaallah. Karena waktu telah selesai, nanti selebihnya kita akan bahas di pertemuan berikutnya insyaallah tentang apa sih hukum beriltizam dengan ilmu tajwid atau mengamalkan ilmu tajwid. Secara umum kita sudah jelaskan tadi. Ada sebagian para ulama menjelaskan hukumnya wajib secara mutlak. Ada yang menyebutkan ini perlu dirinci. Dan yang mewajibkan ini yaitu mereka dalilnya kuat. Di antara dalilnya disebutkan walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Sungguhnya Al-Quran itu telah Allah mudahkan untuk dipelajari, untuk diingat-ingat. Ini menunjukkan kata mereka Allah telah mudahkan. Sedangkan di ayat yang lain kata mereka seandainya ini dianggap susah, maka mau dikemanakan firman Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hambanya melainkan sesuai dengan kemampuannya. Di sini Allah bilang Al-Quran itu mudah. Di sini juga Allah kuatkan bahwasannya Allah tidak membebani seseorang sesuai dengan kemampuannya. Maksudnya Allah tidak akan membebani hambanya tidak sesuai dengan kemampuan hamba tersebut. Jadi seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Lebih rincinya kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.